mencapai 100% itu tadi. Tadi sudah kami jelaskan terkait yang dengan kebencanaan. Kalau relokasi bilang tidak ada relokasi di wilayah saya tidak mungkin, Pak. Karena nggak mungkin di daerah semuanya sesuai dengan RT RW itu satu. Tidak mungkin ada daerah yang tidak di bawah di apa daerah pinggiran sungai ataupun yang di bawah kolong jembatan dan lain sebagainya itu masih banyak gitu. Nah, itu yang harusnya diselesaikan oleh teman-teman di Perkim. Kemudian selanjutnya penerima mutu sesuai dengan layanan per indikator di sini untuk provinsi rata-rata sudah capai 80 sampai 89% tuntas madya untuk di kedua layanan. Kemudian untuk di kabupaten kota itu rata-rata juga sama Bapak dan Ibu sekitar 80 sampai 89, 70 sampai 79 di relokasi. Kemudian untuk yang bencananya 80 sampai 89%. Berarti kan ada satu poin tahapan yang memang belum dilaksanakan kalau memang masih 80 sampai 89% nih Pak, Bapak dan Ibu. Selanjutnya terkait dengan penerimaan mutu penerima dan mutu layanan bidang perumahan rakyat per indikator di Provinsi Jawa Timur khususnya di tahun 2023 ada data seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi capaiannya sudah masuk dalam kategori tuntas utama dengan range 90 sampai 99% untuk provinsi. Kemudian pemerintah Provinsi Jawa Timur harus memastikan rencana aksi penerapan SPM yang sudah disusun oleh kabupaten kota sesuai dengan dokumen perencanaan daerah. Nah, ini mungkin yang belum dilaksanakan. Harapan kami dengan forum evaluasi ini nantinya ke depannya bisa melihat kembali dokumen rencana aksi yang memang sudah disusun apakah memang bisa masuk ke internalisasi ke dalam dokumen perencanaan daerah. Selanjutnya, ini terkait dengan dokumen yang kabupaten kota tadi hampir sama, kemudian integrasi di dalam dokumen perencanaan. Jadi sebetulnya di dalam Kepmen yang Kepmendagri 1317 Bapak dan Ibu sudah coba kami petakan mana-mana sub-sub kegiatan yang menjadi tahapan penerapan SPM. Ini sudah kita warnai nanti mungkin materi bisa saya share ke panitia, bisa untuk pegangan Bapak dan Ibu. Jadi untuk yang biru di sini adalah tahapan pengumpulan data. Kemudian yang orange itu adalah tahapan-tahapan yang bisa dilakukan di dalam rencana pemenuhan. Kemudian yang kuning itu untuk perhitungan kebutuhan dan yang hijau adalah pelaksanaan pemenuhan di dalam tahapan penerapan SPM untuk provinsi. Kemudian untuk kabupaten kotanya selanjutnya next ini juga sudah coba kami petakan semua. Jadi ini nanti bisa dicoba dilihat kembali Bapak dan Ibu terutama baik di provinsi maupun di kabupaten kota apa-apa saja yang bisa dilakukan. Selanjutnya terkait dengan tren pagu urusan perumahan dan kawasan pemukiman. Nah, di sini sudah coba kita lihat dari data SIPD Kemendagri Bapak dan Ibu di dokumen APBD maupun di RKPD terkait dengan Provinsi Jawa Timur di tahun 2024. Jadi jenis SPM-nya di sini sudah coba kita petakan apa-apa saja pelaksanaan untuk bencana dan relokasi dan alokasinya berapa. Kurang lebih rata-rata di dalam APBD cuma 2 miliar ya. Ini kami mohon konfirmasi lebih lanjut nanti apakah data yang kami terima di SIPD sudah benar seperti ini terkait dengan provinsi. Kemudian selanjutnya untuk sumber-sumber pendanaan lainnya yang mungkin bisa dimanfaatkan di dalam penerapan SPM. Nah, harapan kami eh, dengan kondisi anggaran yang sekarang gitu ya, baik di APBN maupun APBD itu cukup minim, bisa bisa mengidentifikasi kira-kira ada sumber-sumber pembiayaan lain tidak gitu. Karena yang kami ketahui ada di beberapa daerah itu sudah mulai kerjasama dengan pihak-pihak ketiga gitu. Apakah dengan badan usaha ataupun dengan mungkin CSR ataupun menggunakan dana-dana hibah itu juga sebetulnya cukup banyak tapi memang kita tidak bisa mengakses ke sana. Nah, harapan kami dengan forum ini melalui provinsi juga bisa mencari nih sumber-sumber pembiayaan lain yang bisa diakses oleh kabupaten kota juga. Tuh. Mulai dari apa namanya kegiatan mungkin dari pengadaan bahan ataupun sewa alat, kemudian upah pekerja ataupun kegiatan-kegiatan non fisik lainnya yang bisa mendukung capaian SPM itu. Selanjutnya, poin yang terakhir, Bapak dan Ibu, sebenarnya tantangan dalam
penerapan SPM baik di bidang pekerjaan umum maupun perumahan rakyat sebenarnya hampir sama ya Bapak dan Ibu. Di sini memang masih banyak daerah yang belum dapat memanfaatkan akses pendanaan secara benar. Kemudian juga integrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah masih belum banyak gitu karena memang rencana aksinya belum dibuat ataupun mungkin belum terstruktur secara baik untuk bisa masuk ke dalam dokumen perencanaan daerah. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan aplikasi laporan SPM yang berbasis website yang bisa dilakukan oleh tim penerapan SPM. Kemudian kurang kuatnya pendataan by name by address gitu. Kalau untuk urusan perumahan, udah pasti datanya pakai data by name by address. Gitu. Kemudian juga masih banyak daerah yang belum memiliki dokumen-dokumen teknis seperti dokumen RP3KP, RISPAM, ataupun dokumen-dokumen yang lain. Kemudian juga ada kendala-kendala baik di OPD pengampu SPM maupun kami di pusat kami juga masih banyak beberapa kendala Bapak dan Ibu. Kemudian juga terkait dengan sarana prasarana yang bisa mendukung penerapan dan kesulitan pendekatan kepada masyarakat. Nah, ini untuk yang penataan rumah relokasi. Nah, ini ada sebetulnya best practice Bapak dan Ibu di beberapa daerah yang sudah berhasil. Nanti mungkin di luar forum atau nanti akan kami sampaikan di bahan tayang di terakhir beberapa daerah yang sudah bisa melaksanakan relokasi dengan masyarakatnya. Kemudian yang terakhir juga masih banyak pemerintah daerah yang bergeraknya pasca adanya kejadian dan masih banyak daerah yang belum melaksanakan langkah-langkah preventif terkait dengan bencana itu sendiri. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan. Eh, ada beberapa kesimpulan yang bisa kami tarik dari poin-poin yang tadi kami sampaikan, yaitu perlu adanya pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penerapan SPM bidang PUPR ini sendiri dan koordinasi antar OPD itu juga harus diperkuat terutama untuk sektor perumahan rakyat bergandengan erat ya dengan BPBD, kemudian DPKAD dan sektor-sektor yang lain. Kemudian juga perlu adanya BIMTEK di daerah itu sendiri. Nah, ini kami apresiasi nih Provinsi Jawa Timur bisa melakukan evaluasi bersama dengan kabupaten kotanya. Dan yang terakhir adalah perkuatan dokumen teknis baik di sektor perumahan dan kawasan permukiman dalam menyusun rencana aksi SPM bidang perumahan rakyat. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kami penyampaian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Di SDMSI. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kenapa kok saya tadi pindah-pindah? Karena di sini saya nggak dengar narasumbernya. Jadi saya duduk di situ, mohon izin. Eh, saya cek dulu nih kepada peserta. Tadi kira-kira menyimak paparannya Bu Foni, makin pusing atau makin tercerahkan? Semoga makin tercerahkan. Mohon izin ya Ibu Foni untuk berkenan tetap standby di Zoom. Mungkin nanti ada sesi diskusi dan akan banyak pertanyaan dari Bapak Ibu peserta. Oke, selanjutnya telah hadir juga di Zoom. Kebetulan hari ini narasumber kita, alhamdulillah ada 3 dan seluruhnya perempuan. Kemudian apa namanya hadir juga lewat Zoom. Jadi saya nggak ada temennya di depan. Itulah kenapa juga saya pindah ke tempat duduk peserta. Selain juga saya bisa melihat narasumber kita. Selanjutnya mungkin bisa saya persilahkan kepada narasumber kita dari Kemendagri juga untuk urusan pekerjaan umum. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan juga oleh narasumber kita yang dari Kementerian PUPR yang membahas secara teknisnya mungkin dari Kementerian PU. Jadi untuk kesempatan kedua saya berikan kepada Ibu Anissa Yulinardiani SH. Beliau adalah analis kebijakan ahli pertama pada Subdirektorat Pekerjaan Umum Direktorat SUPD 2 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kita sapa dulu. Ibu Anissa, selamat siang. Iya, selamat siang, Suaranya kurang keras, Bapak Ibu Ibu. sekalian. Suara saya belum terdengar. Kurang jelas.
Teruskan ya Bapak Ibu. Oke. Nggak, Apakah masih belum terdengar? kurang sedikit lagi. Baik, sebentar ya Ibu ya. Kami baru sebentar. Baik, Bapak Ibu, apa suara kami sudah terdengar jelas? Sudah. Baik, Ibu Anissa, kami berikan waktu sekitar 20 menit. Ibu cukup? Ih, cukup. Cukup. Baik, Ibu. Baik, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama mohon izin Bu Leviana dari Kementerian PUPR, Bu Foni dan Bapak Ibu peserta yang hadir pada rapat hari ini. Izin menyampaikan dari pimpinan kami bahwa Pak Kasubdit belum bisa hadir secara langsung maupun secara online untuk memberikan pemaparan terkait dengan evaluasi pelaporan SPM bidang pekerjaan umum di Provinsi Jawa Timur ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita bisa langsung saja untuk pembahasan. Di sini yang pertama kita mau melakukan yang pertama terkait dengan amanat penerapan SPM. Ini untuk dasar hukumnya tadi sudah disampaikan ya sebagian besar oleh Bu Foni terkait dengan pelaksanaan penerapan SPM di daerah ini dilaksanakan melalui Undang-Undang 23 tahun 2024 untuk urusan pekerjaan umum di dalamnya. Kemudian selanjutnya terkait dengan Undang-Undang 1 tahun 2022 ini tentang hubungan keuangan pemerintah daerah ya. Ini diatur juga Bapak Ibu mengenai SPM pada pasal 130 ayat 1 menyatakan bahwa DAU ini digunakan untuk memenuhi pencapaian SPM-nya berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan daerah. Di pasal 141 dan 144 juga disampaikan bahwa Pemda harus mengutamakan pembangunan daerah sesuai dengan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar. Nah, dalam amanat ini juga untuk pemberian DAU itu ada earmarkingnya di mana DAU yang diberikan kepada pemerintah daerah yang khusus digunakan untuk pembiayaan penggajian formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pendanaan, dan lain sebagainya ini diutamakan juga untuk bidang pekerjaan umum. Dalam artian DAU ini ditentukan penggunaannya tidak dapat digunakan untuk melakukan pembiayaan lain dan atau program daerah di luar bidang-bidang yang sudah diamanatkan. Jadi untuk penerapan SPM-nya perlu diutamakan terlebih dahulu sehingga DAU earmarkingnya tidak terlalu tinggi. Jadi itu Bapak Ibu. Nah kemudian slide selanjutnya terkait dengan penerapan SPM ini tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Foni ya Bapak Ibu untuk untuk amanatnya sama pelayanan SPM ini dari PP 2 tahun 2018 pelayanan SPM itu merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal di mana penerapan SPM ini harus sesuai dengan jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasarnya. Nah, untuk petunjuk umumnya di Permendagri 59 tahun 2021, sedangkan untuk petunjuk teknisnya di Permen PUPR nomor 13 tahun 2023 yang nanti secara detail akan disampaikan mungkin oleh Bu Leskan. Selanjutnya, untuk muatan SPM bidang pekerjaan umum, di sini untuk pelaksanaan SPM bidang pekerjaan umum ada subbidang air minum, di mana untuk SPM daerah provinsi, di sini jenisnya merupakan pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten kota. Tetapi untuk kabupaten kota di sini kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
Kemudian untuk mutunya, untuk provinsi maupun kabupaten kota kita sama ya, di mana kuantitasnya itu untuk kebutuhan pokok minimal air minum sejumlah 60 liter per orang per hari melalui spam. Kemudian kualitasnya tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, atau sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2023. Nah, di mana untuk penerimanya di sini SPM daerah provinsi adalah pelaksana penyelenggara SPAM oleh BUMD atau UPTD penerima air minum curah. Kemudian untuk kabupaten kota merupakan warga negara. Untuk selanjutnya subbidang air limbah, Bapak Ibu, di sini kita bedakan juga berdasarkan jenis mutu dan penerima, di mana untuk SPM provinsi dan kabupaten kota untuk jenisnya di sini tidak ada perbedaan secara signifikan ya seperti air minum tadi. Untuk jenisnya di sini penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik melalui penyelenggaraan SPAL DS maupun SPAL DT. Kemudian untuk mutunya di mana kuantitasnya setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik. Kemudian untuk kualitasnya, pertama untuk pelayanan akses aman merupakan fasilitas buang air besar individu bagi masyarakat bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 jiwa per hektar di seluruh wilayah perkotaan. Itu di mana bangunan atas dilengkapi oleh kloset leher, angsa, dan bangunan bawah dilengkapi dengan tangki septik, kemudian atau sambungan rumah. Kemudian yang kedua juga pelayanan akses layak, di mana fasilitas BAB bagi masyarakat bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 jiwa per hektar. Bangunan dilengkapi oleh kloset leher angsa dan bangunan bawah menggunakan tangki septik sesuai dengan standar maupun lubang tanah atau cubul kembar. Nah, untuk penerimanya sendiri di sini setiap rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik terutama diprioritaskan kepada masyarakat miskin atau tidak mampu yang berdomisili pada area berisiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air. Di sini untuk penerimanya sudah di-highlight bahwa diprioritaskan kepada masyarakat miskin, tetapi apabila seluruh masyarakatnya, tapi apabila untuk penerima layanan SPM ini tetap di seluruh warga negara. Selanjutnya, tidak jauh berbeda untuk pelayanan yang tahapan penerapan yang perumahan, Bapak Ibu, ini untuk air minum kita lakukan 4 tahapan juga. Yang pertama kita lakukan pengumpulan data dengan melakukan inventarisasi kondisi existing pelayanan air minum, kemudian penyusunan acuan data kebutuhan air minum di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Selanjutnya kita lakukan perhitungan, di mana perhitungan provinsi dilakukan berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan air minum melalui spam lintas kabupaten kota, dan perhitungan kabupaten kota berdasarkan jumlah warga negara yang membutuhkan atau belum memiliki akses terhadap air minum melalui spam jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan. Dan perlu diingat Bapak Ibu, untuk perhitungan dalam pengisian aplikasi ISPM ini kita lakukan N-1, di mana data yang kita lakukan perhitungan itu merupakan data tahunan. Jadi untuk perhitungan kebutuhannya kita masukkan data tahunan di tahun berjalan pada pengisian aplikasi ISPM. Kemudian kita susun perencanaan di mana untuk rencana pemenuhan kebutuhan pelayanan atas pelayanan dasar daerah provinsi dan kabupaten kota disusun berdasarkan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan SPAM dan rencana induk SPAM. Kemudian yang terakhir pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Nah, pengintegrasian SPM dalam Dokrenda dengan melakukan inputting program, kegiatan, indikator, target daerah, dan alokasi anggaran, di mana pelaksanaan pemenuhan dasar provinsi dilaksanakan melalui penyelenggaraan
lintas kabupaten kota. Kemudian yang kabupaten kota dilaksanakan dengan melalui jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan. Selanjutnya, untuk tahapan yang air limbah sama kita lakukan 4 tahapan. Di sini pengumpulan data, kondisi sosial ekonomi warga negara, risiko sanitasi, kemudian akses layanan limbah domestik, perhitungan kebutuhan juga. Di sini ada jumlah kebutuhan total pelayanan SPALDE berdasarkan dokumen SSK atau RISPALD, kemudian menghitung kebutuhan prasarana dan sarana SPALDE, kemudian menghitung rekapitulasi akses air limbah domestik. Nah, untuk perencanaan dan pemenuhannya tidak jauh berbeda ya dengan air minum, tapi dengan indikatornya masing-masing. Selanjutnya, nah, dalam pemenuhan kebutuhan tadi, kita perlu melakukan integrasi di dalam dokumen perencanaan daerah, di mana di sini diatur nomenklaturnya pada program dan kegiatan itu di Kepmendagri 913-17. Namun, saya baru mendapatkan informasi juga, Bapak Ibu, bahwa sudah ada keluaran Kepmendagri yang terbaru, yaitu Kepmendagri nomor 900.15.5 tahun 2024 untuk pelayanan untuk verifikasi dan validasi pemutahiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur. Secara umum isinya masih sama, belum ada perubahan secara signifikan, tetapi untuk dasar hukumnya sudah berubah di Kepmendagri 900 yang tahun 2024. Ini untuk layanan yang air minum, ada provinsi dan kabupaten kota. Selanjutnya, yang air limbah, di sini juga sudah kami sampaikan untuk yang layanan provinsi dan kabupaten kotanya, beserta dengan satuannya. Selanjutnya, nah, di sini kita lihat Pagu RKPD suburusan air minum di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kita dapatkan datanya ini dari SIPD ya Bapak Ibu sekalian, jadi mohon sekaligus konfirmasinya apakah datanya sudah sesuai, dan apabila dilihat dari paparan ini terdapat ketidaksinkronan terkait alokasi anggaran untuk pelayanan air minum di pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 dan 2024. Perlu dilakukan analisis lanjut nih Bapak Ibu, atau mungkin konfirmasi lebih lanjut bahwa di sini untuk anggaran Provinsi Jawa Timur di 2022 dan 2024 tidak kita dapatkan datanya. Dan kami sangat mengapresiasi juga untuk peningkatan alokasi anggaran untuk pelayanan air minum secara agregat di tingkat kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur selama 2 tahun terakhir. Ini menurut kami merupakan komitmen bersama ya dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Namun perlu diperhatikan juga masih ada beberapa kabupaten kota yang belum mengalokasikan anggaran untuk air minum, dan harapannya untuk kabupaten kota yang tidak menganggarkan ini bukan karena tidak ada anggarannya, tetapi karena mungkin ada belum input di dalam SIPD, atau memang sudah secara penuh ya terlayani ya di daerah tersebut. Jadi masyarakatnya sudah menerima pelayanan dengan maksimal. Selanjutnya untuk pagu urusan air limbah, kembali yang tadi sebelumnya. Nah, ini yang air limbah juga sama di data yang kami dapatkan untuk Provinsi Jawa Timur ini tahun 2022 dan 2024 masih belum ada penganggaran. Kemudian yang cukup mengkhawatirkan ini di Kota Madiun ya Bapak Ibu, untuk air limbah ini sama sekali tidak anggaran di Kota Madiun dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Tapi kami sangat apresiasi sekali kepada Bapak Ibu yang terus meningkatkan penganggarannya dan juga meningkatkan pelayanannya di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, nah untuk capaian ISPM di sini Bapak Ibu
Kita lihat dari provinsi terlebih dahulu ya. Untuk Provinsi Jawa Timur, eh, kita lihat di tahun 2019 capaiannya 67,96%. Tahun 2020 28,11, kemudian ada peningkatan tajam di tahun 2020 dan penurunan di 2022, kemudian di 2023 ada kenaikan lagi. Jadi harapannya ke depan untuk provinsi bisa melakukan pelayanan 100%. Kemudian sebagian besar kabupaten kota di wilayah Jawa Timur juga telah menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan ya, namun masih ada beberapa daerah yang tingkat laporan kinerja di triwulan 2 2024 masih rendah. Jadi harapannya pemerintah kabupaten kota maupun provinsi untuk memaksimalkan pelaporannya di triwulan ketiga tahun 2024 yang nanti akan ditutup pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. Selanjutnya, nah ini sebenarnya bukan ranah kami untuk menyampaikan terkait dengan mekanisme bantuan keuangan, tapi sedikit menyampaikan karena untuk pelayanan air minum dan pelayanan SPM di sini kami dorong untuk daerah melakukan bantuan keuangan ya kepada kabupaten kotanya. Jadi hubungan keuangan antar daerah itu hanya bisa dilakukan melalui bantuan keuangan, di mana belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah dalam rangka kerjasama, kemudian pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan atau tujuan tertentu lainnya. Untuk belanja bantuan keuangan ini dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan atau penerima bantuan keuangan. Nah, kemudian dalam rangka pemenuhan SPM oleh provinsi yang tidak memiliki SPAM atau SPALDE regional, ini biasanya kita dorong untuk lakukan bantuan keuangan yang terdiri atas bantuan keuangan umum merupakan dana yang diterima dari daerah, kemudian bantuan keuangan khusus yang dananya itu untuk tujuan tertentu. Jadi harapannya untuk provinsi bisa memberikan bantuan keuangan khusus kepada kabupaten kotanya, terlebih daerah-daerah yang memang memiliki kesulitan fiskal. Selanjutnya, maaf Bapak Ibu, selanjutnya ini terkait dengan optimalisasi pendanaan ya untuk percepatan layanan dasar. Tadi sebagian besar sudah disampaikan oleh Bu Foni, jadi mungkin saya tidak perlu mengulangnya lagi. Lanjut, Mas Albi. Nah, di sini ada beberapa gambaran umum isu di Provinsi Jawa Timur yang kebetulan kami dapatkan dalam DES SPM yang kami laksanakan di bulan Juli Agustus lalu, di mana secara umum ini kami dapatkan penetapan target 2024 belum sesuai dan masih bersifat akumulatif, bukan tahunan, sehingga konversi target tidak sesuai, itu di aplikasi ISPM, kemudian realisasi hanya bersifat administratif dan belum mencerminkan kemajuan yang sebenarnya karena proses lelang yang belum selesai itu kami maklumi ya, karena memang itu yang sering dihadapi oleh urusan pekerjaan ini. Kemudian untuk anggaran di tahun 2023 terdapat defisit anggaran yang mempengaruhi kegiatan, dan di 2024 belum ada anggaran untuk air minum dan air limbah dan alokasi anggarannya masih kurang. Itu untuk beberapa daerah yang tidak menganggarkan di tahun 2024. Nah, kemudian form keempat untuk penerapan SPM juga belum dilaksanakan dan belum diupload di dalam aplikasi ISPM karena ini cukup penting juga untuk penilaian. Kemudian juga keterisian di aplikasi ISPM ini masih belum berbasis data yang akurat.
Nah, kemudian kegiatan dan konversi target ini untuk air minum, target dan konversi dalam bentuk jiwa sudah benar, tapi konversi dalam rumah tangga perlu perbaikan. Dan penginputan target dan realisasi juga masih belum final. Sama dengan air minum juga untuk air limbah, untuk penginputannya mungkin ada kurang lengkap ya di bagian konversi ke dalam rumah tangga. Nah, masalah yang kita temukan sama terkait dengan koordinasi tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Foni, masih kurang koordinasi antar dinas teknis yang menghambat proses administrasi maupun penginputan data di pelaporan ISPM. Nah, kemudian secara keseluruhan masalahnya ini masih bisa kita selesaikan bersama ya Bapak Ibu ya. Jadi harapannya mohon maaf sambil masih lagi agak flu Bapak Ibu. Jadi harapannya nanti dengan selesainya pelaksanaan kegiatan hari ini untuk kendala yang dihadapi di seluruh provinsi Jawa Timur bisa diselesaikan sesegera mungkin. Nah, untuk rekomendasi di sini Bapak Ibu sudah kami sampaikan. Mungkin karena waktunya juga sudah habis, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Anissa Yulinatyani. Selanjutnya adalah paparan dari narasumber kita yang terakhir, yaitu Ibu Leviana Oktavianti STMP, Subkoordinator Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR. Kita sapa terlebih dahulu, Ibu Leviana, selamat siang. Selamat siang, suara saya terdengar, Ibu? Terdengar. Bapak-bapak Ibu pun terdengar jelas ya? Nanti dibesarin. Oke, baik. Kalau begitu, kami persilakan Ibu Leviana untuk memaparkan materinya kurang lebih 20 menit. Kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah berada secara langsung di Sidoarjo. Terima kasih juga tadi sudah dibantu oleh Mbak Ninis, oleh Bu Poni juga terkait dengan penerapan SPM bidang PU maupun bidang perumahan rakyat. Jadi di sini saya mungkin sedikit melengkapi saja terkait dengan SPM PUPR ini, di mana sesuai dengan regulasi dari Permen PUPR nomor 29 tahun 2018 telah direvisi menjadi Permen PUPR nomor 13 tahun 2023. Sebenarnya kita sudah melakukan beberapa kali sosialisasi kepada pemerintah daerah, mungkin kepada Jawa Timur ini untuk yang kedua kalinya. Kami juga sudah pernah melakukan sosialisasi pada saat itu juga di beberapa gelombang. Mudah-mudahan nanti kita dapat memahami bersama ataupun nanti kita dapat meningkatkan dari penerapan SPM ini secara keseluruhan, tidak hanya di Jawa Timur tapi juga se-Indonesia. Baik, ini adalah regulasi. Tadi juga sudah disampaikan beberapa regulasi oleh Bu Foni maupun oleh Mbak Ninis terkait dengan regulasi awalnya. Tetapi mungkin kita di sini nanti akan membahas lebih spesifik terkait dengan Permen PUPR nomor 13 tahun 2023 ini. Tetapi di sini kami menyampaikan beberapa urgensi. Mengapa SPM ini dianggap perlu, mungkin tadi belum ada di paparan sebelumnya, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pada pasal 130, di mana DAU itu digunakan untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal. Di mana DAU itu sekarang menjadi dua bagian, yaitu block grant dan specific grant. Untuk standar pelayanan minimal
ini akan diambil dari pemenuhan standar pelayanan minimal atau kinerja Bapak Ibu sekalian untuk selanjutnya dapat diimplementasikan untuk menjadi standar pelayanan minimal yang nanti dapat dialokasikan melalui APBD. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 turun menjadi PMK 110 Tahun 2023, di mana DAU Specific Grant ini terdiri dari beberapa hal, yaitu salah satunya terkait dengan bidang pekerjaan umum atau bidang infrastruktur. Di mana untuk pekerjaan umum ini mencakup 5 hal, yaitu persentase keluarga dan akses terhadap air minum layak atau SPM air minum, persentase keluarga dengan akses terhadap sanitasi layak atau SPM air limbah, kondisi mantap jalan, rasio elektrifikasi, dan kualitas sinyal telepon dan sinyal internet. Untuk Kementerian PUPR, kami sudah melakukan pengiriman data atau rekapitulasi data terhadap kebutuhan DAU spesifik grant ini selama 2 tahun untuk 2 layanan STM, yaitu air minum dan air limbah saja. Ini adalah tujuan dari revisi Permen PUPR itu sendiri, di mana kami melakukan revisi Permen ini dalam rangka memenuhi hal-hal 3 hal seperti terlihat di layar, yaitu 1 terkait dengan diperlukannya keselarasan kebijakan SPM PUPR dan peraturan yang lebih tinggi. Mengapa disampaikan diperlukan keselarasan? Karena berdasarkan PP 2 tahun 2018, capaian SPM itu pertimbangkan 4 hal, yaitu rekapitulasi, pendataan, rekapitulasi, perhitungan kebutuhan, dan pelaksanaan. Tetapi di dalam Permen PUPR nomor 29, hal tersebut belum terakomodir di dalam batang tubuh, tetapi terakomodirnya di dalam lampiran. Lalu kami juga mempertimbangkan terkait dengan terciptanya penerapan SPM yang optimal dan selaras dan pelaturan yang lebih tinggi. Jadi kami juga menyelaraskan dengan Permendagri yang memang pada tahun 2018 itu dilaksanakan revisi, 2021 dilaksanakan revisi, jadi kita menyesuaikan dengan Permendagri 59 juga. Lalu terkait dengan nomor 2, yaitu diperlukan peningkatan pemahaman Pemda. Jadi karena beberapa kali kita ada acara SPM Award ya, kebetulan SPM PU maupun SPM Perumahan Rakyat itu berada di 2 terbawah. Jadi kita mungkin dengan adanya Permen PUPR 29 selama ini masih ada hal-hal yang terputus atau informasi yang belum dapat dipahami secara implisit. Jadi di sini kita melakukan lebih detail di dalam batang tubuh untuk dapat meningkatkan capaian SPM secara tahunan maupun secara rekapitulasi. Lalu terciptanya tata kelola pemenuhan dan peningkatan kapasitas Pemda untuk penyelenggaraan SPM yang lebih baik dan berkualitas. Harapan kami nanti ke depan dengan adanya SPM ini dapat memperkaya data infrastruktur layanan dasar yang sudah ada selama ini untuk dapat dipertimbangkan untuk menjadi kegiatan yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Lalu yang nomor 3, yaitu diperlukan penyempurnaan kebijakan, di mana banyak isu-isu dan kendala yang kami dapatkan dari pemerintah daerah, khususnya provinsi, yang memang melaksanakan kegiatan tetapi belum bisa dianggap sebagai sebuah capaian, ataupun masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang harus kami jawab di dalam revisi Permen PUPR ini. Di dalam Permen PUPR nomor 13, kami sudah berusaha menjawab apa saja yang menjadi kendala ataupun kesulitan dari Bapak Ibu yang melaksanakan SPM di daerah. Layanan dasar SPM terdiri dari 2. Di dalam Permen PUPR, yaitu ada bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan rakyat, di mana untuk pekerjaan umum itu ada air minum dan air limbah, sedangkan bidang perumahan rakyat itu ada rumah bencana dan rumah relokasi. Tidak ada perubahan antara Permen PUPR 29 ke Permen PUPR nomor 13 tahun 2023 karena kami juga masih mengadop dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2018 dan PP 2 tahun 2018 terkait dengan SPM.
Lalu di sini juga terkait dengan jenis, mutu, kuantitas, mutu kualitas, dan penerima, ini juga tidak ada perubahan di mana provinsi adalah pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten kota, sedangkan untuk kabupaten kota untuk pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari. Nah, yang berubah hanya di mutu kualitas, di mana di mutu dan kualitas ini di Permen PUPR 29 berisi tidak berbusa, tidak berwarna, tidak keruh, bukan. Tetapi di permen ini kita sudah menyelaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan kesehatan. Jadi apabila nanti ada perubahan dari Permenkes terkait dengan kualitas air minum, otomatis permen ini akan mengikuti. Jadi hanya berubah di yang warna merah saja. Sedangkan untuk penerima provinsi tetap dengan penyelenggara spam-nya, BUMD atau UPTD, sedangkan kabupaten penerimanya tetap warga negara. Tadi sudah disampaikan, kita memang melayani masyarakat miskin untuk prioritas, tetapi layanan air minum diperuntukkan untuk seluruh warga negara. Selanjutnya ini adalah bagan skema layanan air minum jaringan perpipaan. Kami sedikit menyampaikan air minum ini bukan hanya jaringan perpipaan yang sangat sering terjadi, yaitu SPM didata hanya jaringan perpipaan saja. Tetapi untuk bukan jaringan perpipaan, banyak data-data yang memang belum dimiliki ataupun pemahaman memang yang belum sampai ke bukan jaringan perpipaan. Jadi spam itu ada dua, ada spam jaringan perpipaan dan spam jaringan perpipaan. Ini adalah skema layanan air minum spam jaringan perpipaan, di mana provinsi ada air bakunya atau unit air baku, ada spam regionalnya, ada off-takernya atau UPTD-nya, lalu nanti yang untuk kabupaten kota ada jaringan distribusi, sambungan rumah, lalu langsung ke masyarakat yang menerima air minum. Ini adalah spam bukan jaringan perpipaan. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya banyak menemukan, termasuk kita kalau misalnya di sektor STM ya, banyak pemahaman ini yang belum sampai ke bukan jaringan perpipaan, ataupun data bukan jaringan perpipaan itu masih sangat minim sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk bukan jaringan perpipaan, silakan dilakukan pendataan juga. Ini ada regulasinya, yaitu peraturan Presiden Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 122 tahun 2015 tentang spam. Jadi nanti Bapak Ibu ada yang terbaru juga, kalau tidak salah nanti silakan untuk digunakan. Nah, ini adalah tahapan penerapan SPM air minum. Untuk ada 4 tahapan. Maaf, ini di luar ruangan. Ada 4 tahapan penerapan air minum, ada pengumpulan data, ada perhitungan kebutuhan, ada penyusunan rencana, dan pelaksanaan pemenuhan. Nah, untuk provinsi, tahapan pengumpulan datanya yaitu untuk pengumpulan pelayanan spam lintas kabupaten kota. Untuk pengumpulan datanya, ada yang untuk perencanaan dan untuk ketersediaannya atau untuk gap-nya. Jadi nanti silakan antara kabupaten kota melakukan pendataan terlebih dahulu. Kurang lebih seperti terlihat di layar tahapan pengumpulan datanya. Lalu masuk ke perhitungan kebutuhan. Perhitungan kebutuhan itu dapat dilaksanakan secara maksimal apabila sudah dilaksanakan tahapan pengumpulan data. Nanti akan didapat perhitungan kebutuhan pelayanan spam kabupaten kota atau provinsi untuk gap infrastruktur JP maupun BJP-nya. Lalu didapat perhitungan ketersediaan pelayanan spam JP maupun BJP. Setelah dilakukan perhitungan kebutuhan, masuk ke rencana pemenuhan. Nah, di rencana pemenuhan, otomatis nanti Bapak Ibu sekalian dapat menyesuaikan dengan anggaran ataupun rencana kegiatan ataupun dokumen perencanaan yang selama ini ada di kabupaten kota. Tadi juga sudah disampaikan oleh Poni, otomatis nanti kita harus menyusun rencana sesuai dengan anggaran dan menetapkan sasaran terhadap rencana pemenuhan. Lalu nanti disusun rencana kerja dan disusun berdasarkan rancangan APBD. Nah, terkait dengan rancangan APBD, tadi juga sudah disampaikan nomenklaturnya, disesuaikan dengan tahapan-tahapan penerapan SPM sudah disediakan di Permendagri. Lalu di sebelah kanan ada pelaksanaan pemenuhan. Ini adalah pemenuhan untuk SPM air minum mau provinsi maupun kabupaten kota.
Masuk ke tahapan pengumpulan data, Bapak Ibu, ada provinsi maupun kabupaten kota. Untuk provinsi, diperlukan akses pelayanan air minum di wilayah provinsi, kondisi sarana dan prasarana spam lintas kabupaten kota, masuk kebutuhan air minum curah, kebutuhan air untuk kabupaten kota, dan untuk setiap kabupaten. Lalu dipetakan juga potensi sumber air baku, rencana jumlah kapasitas produksi spam lintas kabupaten kota, rencana penyerapan spam lintas kabupaten kota, dan kondisi sosial dan ekonomi. Data-data ini apabila provinsi dapat berkoordinasi dengan Bapeda. Bapeda provinsi ada data di dalam RPJMD, Renstra OPD maupun data Rispam. Nah, untuk kabupaten kota, data yang diperlukan yaitu akses pelayanan air minum, kondisi sarana dan prasarana spam JP maupun DJP, sumber air minum setiap rumah tangga. Ini perbedaan antara kabupaten kota dengan provinsi, yaitu sumber air minumnya, kuantitas dan kualitas kebutuhan pokok air minum, kondisi sosial dan ekonomi, jumlah warga negara atau rumah tangga, jumlah rumah tangga, spam JP dan BJP, dan jumlah rumah tangga yang belum terlayani untuk nanti dapat disusun rencana pemenuhan untuk spam JP yang belum terlayani. Data ini diperoleh berdasarkan RPJMD, Renstra OPD, dan Rispam. Ini adalah tahapan perhitungan untuk SPM air minum, di mana pengumpulan data kebutuhan itu dimulai di awal perencanaan. Setelah dilakukan pengumpulan data, nanti masuk ke pengumpulan data perencanaan pelayanan air minum. Data tersebut dapat mengidentifikasi data perencanaan dan data yang sudah tersedia. Data kebutuhan pelayanan air minum dan ketersediaan air minum nanti otomatis menghasilkan perhitungan gap pelayanan air minum. Nah, untuk gap ini nanti dapat disesuaikan dengan pemetaan potensi sumber air baku dan perhitungan kebutuhan pendanaan. Kembali lagi nanti Bapak Ibu silakan menyesuaikan dengan kebutuhan pendanaan penganggaran yang ada di daerah dan sesuai dengan nomenklatur yang sudah disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Ini adalah tahapan perhitungan. Kami ilustrasikan ada di desa A, desa B, dan desa C, seperti terlihat di layar. Ada 50 rumah tangga telah terlayani spam JP di desa A, 20 rumah tangga telah terlayani spam BJP, 30 rumah tangga yang belum terlayani terdapat idle capacity. Di sini kami mengilustrasikan Bapak Ibu terkait dengan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh desa tersebut. Apabila daerah tersebut terdapat idle capacity, artinya nanti bisa dilakukan dengan perluasan. Apabila tidak ada idle capacity, nanti bisa dilakukan peningkatan. Nah, kalau misalnya tidak ada spam JP, otomatis nanti dengan menu pembangunan. Tetapi masyarakat yang harus dilayani adalah jumlah rumah tangga yang belum terlayani dari masing-masing desa A, desa B, dan desa C. Ini kami ilustrasikan seperti itu untuk melakukan pendekatan menu-menu apa saja kira-kira yang nanti lebih efektif untuk bisa dilaksanakan di masing-masing desa. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Mengapa perlu dilakukan rencana pemenuhan maupun pendataan? Karena kita nanti akan melihat di sini kebutuhan masing-masing desa. Untuk yang belum memiliki idle capacity, sudah terlayani ada kapasitas nanti 30 rumah tangganya dilakukan perluasan. Kalau untuk yang belum terlayani wilayahnya tidak memiliki idle nanti dengan peningkatan, sedangkan untuk yang belum memiliki sama sekali itu dengan spam jaringan perpipaan. Kira-kira itu pendekatan melalui DAK ya Bapak Ibu. Mungkin kalau melalui APBD nanti bisa disesuaikan. Ini adalah pembinaan pengawasan untuk SPM dan air minum. Ini ada di dalam Permen PUPR nomor 13 tahun 2023, di mana OPD dapat melakukan pembinaan operator pelaksana spam. Lalu perangkat daerah provinsi juga dapat melakukan pembinaan kepada kabupaten kota. Mungkin kegiatan hal ini merupakan salah satu upaya di dalam memperkuat pembinaan terhadap SPM minum maupun LIBA. Lalu ada pembinaan dapat dilakukan dengan koordinasi, proses penyusunan NSPK, bimbingan teknis, konsultasi, supervisi,
bantuan teknis dan bantuan program, pendidikan, dan pelatihan. Masuk ke pemantauan, pemerintah daerah provinsi juga dapat melakukan rekapitulasi terhadap capaian kabupaten kotanya yang juga dapat menjadi sebuah rekapitulasi atau kinerja dari provinsi. Di mana pemantauan dilakukan terhadap kinerja teknis, kinerja penyelenggara SPAM, pengembangan SPAM, operasional dan pemeliharaan, kondisi non teknisnya untuk keuangan, tadi sudah disampaikan mekanisme bantuan keuangan, manajerial administrasi, kelembagaan, dan SDM, hukum, dan peran serta masyarakat. Kita masuk ke evaluasi, ini ada evaluasi terhadap perangkat daerah, yaitu melakukan evaluasi penyelenggaraan SPAM dan kinerja penyelenggara SPAM. Untuk pemerintah daerah provinsi juga dapat mengevaluasi terhadap rekapitulasi kabupaten kota yang berada di bawah kewenangannya. Evaluasi terdiri dari kebijakan, pelaksanaan, dan hasil penerapan SPM. Ini adalah metode perhitungan capaian air minum. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Dini terkait dengan bagaimana menghitung capaian. Ini ada di dalam Permen PUPR nomor 13 tahun 2023. Kita pindah ke layanan air limbah. Sebenarnya kalau air limbah dari air minum itu mekanismenya kurang lebih sama Bapak Ibu, tetapi untuk yang air limbah nanti dilihat berdasarkan dari jumlah kepadatan penduduk. Di SPM air minum, SPM layanan air limbah ini sudah tidak lagi ada akses dasar. Kita langsung masuk ke akses layak untuk SPALDE setempat. Nah, untuk akses aman itu nanti SPALDE setempat, ada juga SPALDE terpusat. Nah, Bapak Ibu, untuk kualitasnya, untuk masing-masing rumah itu sudah memiliki pengelolaan air limbah domestik masing-masing untuk capaian SPM. Sedangkan untuk mutu kualitasnya, untuk akses layak, yaitu bangunan di atas harus dilengkapi kloset leher angsa. Serta sudah ada lubang tanah atau tujuh kembar untuk yang layak. Sedangkan untuk yang aman, untuk yang setempat tetap digunakan untuk kloset leher angsa, bangunan berupa teknis sesuai dengan standar dan disedot selama 3 tahun dan diolah di IPLP. Untuk yang terpusat itu sudah nanti terkonek otomatis dengan SPALT-nya. Ini untuk yang layak, akses layak itu nanti rumah tangganya yaitu kurang dari 25 jiwa per hektar. Sedangkan untuk yang akses aman itu masyarakat kurang dari 25 jiwa per hektar untuk di seluruh wilayah perkotaan. Sama air limbah sama seperti air minum, kita prioritas ke masyarakat miskin tidak mampu, tetapi yang kita layani harus seluruh warga negara Indonesia. Kita masuk ke tahapan pengumpulan data, masuk ke perhitungan, penyusunan rencana, dan pelaksanaan pemenuhan. Kurang lebih Bapak Ibu dapat dilihat di layar. Untuk pengumpulan data nanti dilakukan pengumpulan kebutuhan pelayanan air limbah domestik. Lalu masuk ke data perencanaan dan ketersediaan akses terhadap prasarana SPALDE. Masuk ke perhitungan, nanti ada perhitungan pelayanan air limbah, nanti didapatkan gap terhadap pelayanan air limbah domestik dan perhitungan ketersediaan pelayanan air limbah domestik. Lalu masuk ke rencana pemenuhan, ada penyusunan wilayah prioritas, rencana pemenuhan, sasaran, rencana kerja, dan rancangan APBD. Ini otomatis nanti Bapak Ibu dapat berdasarkan SK atau RISPAL yang dibawa salah satu terhadap dokumen RISPAL. Lalu ada pelaksanaan pemenuhan. Pemenuhan SPM air limbah ini ada beberapa hal, yaitu pembangunan cubur kembar di wilayah pedesaan, pembangunan tangki septik individual, pembangunan tangki septik komunal, perluasan layanan SPALDE existing, pembangunan baru IPLT, penyediaan truk sedot tinja, ini yang Bapak Ibu mungkin harus garis bawahi untuk mendukung aman. Lalu ada pembangunan SR, perluasan layanan SPALDT, pembangunan baru SPALDT, operasional dan pemeliharaan. Jangan lupa operasional dan pemeliharaan. Ini adalah jenis-jenis data. Nanti untuk datanya ada kondisi sosial dan ekonomi, kondisi resiko sanitasi, akses pelayanan, yang dokumen-dokumennya biasanya sudah ada di dalam RPJMD, Register OPD, SSK, atau RISPAL. Data digunakan untuk menyusun rekapitulasi akses pelayanan terhadap wilayah pengembangan SPALDE, akses pelayanan berdasarkan klasifikasi akses, dan akses SPALDE berdasarkan jenis SPALDE. Untuk data-data tersebut perlu dipastikan memahami jenis SPALDE-nya agar tidak salah data.
lalu memahami kebutuhannya untuk apa, dan menyusun formulir pengumpulan data dengan tepat. Ini adalah tahapan perhitungan kebutuhan air limbah, yaitu sama. Nanti otomatis kita membutuhkan data dulu. Jadi kegiatan SPM ini dimulai dengan pengumpulan data. Apabila datanya tidak tepat atau kurang tepat, kesehatan. Setelah dilakukan kebutuhan pengumpulan data, nanti pengumpulan data didapatkan pengumpulan data perencanaan dan didapat pengumpulan data ketersediaan. Dari perhitungan kebutuhan pelayanan air limbah, nanti dihitung ketersediaannya. Nah, dapatkan perhitungan gap pelayanan air limbah. Dari gap ini, nanti mana yang dapat dilayani berdasarkan dengan prioritas anggaran di daerah. Ini adalah metode perhitungan capaian air limbah apabila sudah dilakukan. Ini ada kinerja penyediaan SPAL di akses layak, untuk akses aman, untuk unit pengolahan setempatnya, dan pengangkutan lumpur tinjanya. Jadi Bapak Ibu yang sudah memiliki lumpur tinja, silakan untuk bisa menggunakan metode perhitungan air limbah ini. Ini adalah contoh perhitungan untuk air limbah, maaf di atas itu salah. Ada desa A, desa B, desa C, sama kurang lebih Bapak Ibu. Ini saya mengilustrasikan daerah itu untuk desa A, 40 rumah tangga belum terlayani, termasuk wilayah SPAL DS atau untuk layak. Maka nanti dapat dilakukan pembangunan SPAL DS layak atau dengan yang setempat. Lalu untuk di desa B, 30 rumah tangga belum terlayani, termasuk wilayah SPAL DS aman, nanti dilakukan pembangunan untuk yang aman. Untuk 20 rumah tangga belum terlayani, termasuk di wilayah SPAL DT, untuk yang aman, nanti dilakukan dengan SPAL DT aman. Tetapi otomatis ini kan tidak semudah itu ya. Untuk dari layak ke aman itu kan harus ada pengolahan dulu, harus ada truk tinjanya dulu, harus ada daerah yang memang untuk menyediakan IPLP. Untuk kita sekarang sedang mendorong untuk ke akses aman. Ini adalah tahapan pembinaan pengawasan untuk SPM air limbah, sama di mana provinsi dapat melakukan pembinaan kepada kabupaten kota yang berada di bawah kewenangan. Ini saya skip saja. Kita pindah ke SPM perumahan. Ini SPM perumahan kurang lebih sama Bapak Ibu, tetapi mungkin lebih spesifik atau detail dibandingkan dengan Permen PUPR 29 tahun 2018, di mana untuk rumah bencana ada 4 layanan. Ada jenis rehabilitasi rumah, pembangunan kembali rumah, pemukiman kembali. Lalu ada juga bantuan akses rumah sewa layak huni. Nah, Bapak Ibu, yang warna merah itu adalah yang baru. Kami garis bawahi Bapak Ibu, untuk rumah bencana ini, outputnya atau akhirnya kita untuk bangun rumah layak huni. Soalnya indikatornya adalah rumah layak huni. Jadi apabila ada bantuan bencana berupa hanya semen, hanya atap, hanya berupa material-material, tidak menjadi sebuah rumah layak huni, itu tidak dapat dihitung sebagai sebuah capaian SPM perumahan. Lalu di sini juga sedikit diperkaya dengan adanya subsidi uang sewa dan akses tinggal. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Foni terkait dengan subsidi uang sewa, di mana minimal 50% dan maksimal 70% dari maksimal sepertiga UMK setempat. Lalu dapat dilaksanakan dengan 6 bulan pasca bencana maksimal sesuai dengan kemampuan daerah. Intinya, bantuan subsidi uang sewa ataupun akses tinggal itu semuanya disesuaikan dengan anggaran daerah masing-masing. Kita hanya memberikan guide-nya saja. Kalau untuk subsidi uang sewa itu minimal 6 bulan, kalau untuk akses tinggal itu 3 bulan pasca bencana. Nah, Bapak Ibu, ini kurang lebih tidak jauh berbeda, hanya yang warna merah saja ini yang berbeda. Untuk yang penerima untuk akses tinggal adalah masyarakat yang tidak memiliki bukti pemilikan hak atas tanah dan bangunan yang sah. Jadi untuk yang sewa itu dapat nanti diakomodir dengan bantuan akses rumah layak huni dengan subsidi uang sewa atau akses tinggal. Ini kurang lebih sama ya Bapak Ibu untuk layanan rumah bencana, yang ditambahkan hanya angin topan. Jadi untuk bencana, klasifikasi bencananya adalah bencana alam. Yang kami tambahkan dari Permen PUPR 29 hanya bencana angin topan saja.
Sedangkan untuk indikator rumah layak huninya, yaitu ketahanan bangunan, menyediakan fungsi-fungsi ruang berdasarkan 4 jiwa sesuai dengan setara 9 meter persegi per jiwa, akses layak ya, limbah domestik, dan akses air minum tentunya. Ini adalah untuk tahapan penerapan SPM-nya. Ada pengumpulan data, perhitungan, rencana pemenuhan, dan pelaksanaan pemenuhan. Kami ingatkan Bapak Ibu sekalian, untuk rumah bencana diminta menyusun rencana aksi. Tapi rencana aksi untuk penanganan SPM-nya. Dimisalkan terjadi bencana alam, artinya nanti didata dulu untuk masyarakat yang terkena dampak bencana alam. Nanti untuk penanganannya bisa dilaksanakan selama 3 tahun. Nah, dokumen tersebut mengakomodir rencana aksi yang akan dilaksanakan selama 3 tahun tersebut. Jadi nanti target terhadap pelaksanaan didapatkan dari dokumen rencana aksi yang sudah disusun oleh Bapak Ibu sekalian. Untuk tahapannya, penetapan bencana dengan SK bencana, lalu nanti dilakukan pengumpulan data dasar. Lalu masuk ke perhitungan kebutuhan, masuk kebutuhan pelayanan dasar. Nah, di pelayanan dasar inilah nanti Bapak Ibu dapat mengidentifikasi mana masyarakat-masyarakat yang nanti dapat dilaksanakan 4 tahapan, 4 jenis layanan tadi. Apakah pemukiman kembali, apakah pembangunan kembali, ataukah hanya diberikan akses tinggal. Nah, lalu disusun penyusunan rencana. Penyusunan rencana pemenuhan SPM-nya, lalu sosialisasi kepada penerima masyarakatnya, rencana tapak dan DED apabila sudah akan dilakukan pembangunan, lalu pembentukan pelatihan tim satgas bencana dan pelatihan fasilitator, pembentukan komitmen dan rencana kerja. Nah, ini terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan apabila sudah terjadi bencana dan ada SK-nya. Nah, ini adalah tahapan pengumpulan data. Data apabila tidak terjadi bencana, Bapak Ibu sekalian tetap diminta mengumpulkan data. Di kami itu namanya data dasar. Ada perumahan di lokasi rawan bencana, lahan potensial, dan data rumah terkena bencana apabila ada. Kalau data dasar itu otomatis harus tetap diisi. Nanti kalau sudah diisi baru outputnya atau hasilnya menjadi 100%. Tapi kalau belum diisi, walaupun tidak terjadi bencana, di kami itu dianggap tidak melaporkan. Lalu ada tahap perhitungan kebutuhan SPM rumah bencana, nanti ada tahapan pengumpulan data, sosialisasi. Jadi tahapan-tahapannya, walaupun kalau disusun rencana aksi, nanti dapat diketahui berapa persentase dari kegiatan yang sudah ditargetkan di awal tahun. Kegiatan tersebut dapat mengakomodir pengumpulan data, sosialisasi, pembentukan tim satgas, pendataan cepat, verifikasi, penyusunan rencana aksi, dan pemenuhan SPM, serta pelaporan. Nah, ini adalah tata cara pengumpulan data untuk rumah bencana. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau tidak terjadi bencana bukan berarti tidak otomatis menjadi 100%, tetapi dilaporkan dulu identifikasi perumahan rawan bencana, identifikasi lahan potensial. Nah, kalau misalnya sudah di input, baru nanti tidak terjadi bencana, baru dia dianggap 100%. Ini adalah tahap perhitungan kebutuhan SPM rumah bencana, di mana diilustrasikan di desa A, desa B, desa C, ini ada masyarakat yang belum tertangani bencana. Tertangani pada saat telah terjadi bencana. Jadi masih bisa ditangani untuk rumah bencananya. Ini contohnya. Jadi kami ilustrasikan menjadi 2, yaitu ada yang SK relokasi, ada SK bencana. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk yang bencana ini harus ada SK, dan untuk yang relokasi otomatis juga nanti ada SK. Tapi data-data tersebut harus dilakukan validasi untuk masyarakat terkena bencana dulu. Misalnya ada 50 rumah tangga di desa A, nanti 30 rumah tangga rusak ringan dan sedang, lalu 20 rumah tangga rusak berat. Nanti dari 30 dan 20 ini diidentifikasi lagi untuk yang 30 misalnya. Ini ada yang salah. 20 rumah tangga tidak ada SK, lalu 25 rumah tangga tidak ada SK. Untuk yang
tidak ada SK, nanti 20 rumah tangga dilayani dengan rehab. Untuk yang 25 rumah tangga ada SK relokasi nanti dengan pemukiman kembali. Lalu untuk 20 rumah tangga ini misalnya 5 rumah tangga tidak ada SK relokasi, 3 rumah tangga memiliki bukti pemilikan, 2 rumah tangga tidak memiliki bukti pemilikan. Untuk yang 3 rumah tangga dilayani dengan pembangunan kembali rumah, 2 rumah tangga dilayani dengan subsidi sewa ataupun aset tinggal yang tadi. Nah, ini adalah tahapan pemantauan dan evaluasi kurang lebih sama antara provinsi dan kabupaten kota memperkuat peran daripada provinsi. Dan ini kita masuk ke relokasi. Untuk SPM perumahan relokasi ini semuanya berubah, hanya jenisnya saja yang tidak berubah. Jadi ada 3 jenis bantuan penggantian hak atas penguasaan pengertian uang, tanah atau pembangunan kembali. Lalu ada bantuan akses rumah sewa dan layak huni. Ini sama, bantuan akses sewa dan subsidi uang sewa dan akses tinggal kurang lebih sama Bapak Ibu dengan yang bencana. Tetapi kalau yang penggantian hak atas bangunan atau berupa uang, itu nanti dapat dilakukan penilaian besaran uang, penilai tanah atau bangunan yang telah direlokasi oleh tim penaksir. Lalu untuk penilaian besaran ganti rumah yang direlokasi oleh tim penaksir, itu bentuknya adalah rumah layak huni. Jadi untuk relokasi ini hanya yang penggantian hak atas penguasaan tanah dan bangunan yang dilakukan pembangunan kembali yang nanti menjadi indikatornya adalah rumah layak huni. Sedangkan untuk penggantian hak itu dapat berupa uang, lalu untuk subsidi uang juga berupa uang dan akses tinggal itu nanti bisa untuk sewa. Nah, ini untuk penerimanya, untuk 2 layanan penggantian uang atau pembangunan kembali adalah masyarakat yang memiliki bukti hak dan atas tanah bangunan yang dimiliki. Sedangkan yang untuk subsidi uang sewa dan akses tinggal nanti masyarakat yang tidak memiliki bukti pemilikan hak atas tanah dan bangunan yang sah. Ini adalah tahapan ketentuan dari layanan rumah relokasi, ada ketentuan umumnya Bapak Ibu, jadi nanti ada pelaksanaan berupa penilaian oleh tim penaksir. Ada sosialisasi kepada masyarakat dan penggantian untuk sesuai tahapan yang diatur dalam rencana aksi. Jadi untuk penyusunan rencana aksi Bapak Ibu sekalian di dalam bencana maupun relokasi tetap harus disusun rencana aksi agar diketahui target dan output atau capaian di akhir tahun kegiatan. Lalu ada program relokasi dapat berupa pengurangan kawasan kumuh, penyesuaian rumah dengan RT RW, pengurangan perumahan berada di kawasan bukan fungsi pemukiman, pengurangan perumahan yang berada di daerah atau tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya, dan pengurangan perumahan di daerah rawan bencana. Lalu untuk daerah berpotensinya bahaya dan bencananya, Bapak Ibu sekalian, untuk yang relokasi ini dapat untuk daerah yang berpotensi bahaya dan bencana. Apa bedanya bahaya? Kalau bahaya itu untuk daerah-daerah yang sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan rel kereta api, daerah sutet, daerah berpotensi bahaya lainnya. Sedangkan rawan bencana itu bencana alam yang tadi sudah disampaikan di depan. Jadi apabila daerah tersebut setiap tahun ada banjir, jadi Bapak Ibu tidak perlu dimasukkan ke SPM bencana karena tidak akan ada SK-nya. Tetapi masukkan ke dalam SPM rumah relokasi. Asalkan nanti tetap disusun SK SPM relokasinya dan nanti tetap dilakukan penyelesaian. Ini adalah tahapannya sama, ada pengumpulan data, lalu perhitungan, penyusunan rencana, lalu pelaksanaan pemenuhan. Ini waktunya udah ini ya. Ada tahapan pengumpulan datanya juga. Nah, untuk data dasarnya ini sedikit banyak Bapak Ibu, ada data perumahan di lokasi kumuh, kawasan bukan fungsi pemukiman, daerah berpotensi menimbulkan bahaya, perumahan di daerah rawan bencana, kondisi perumahan terkini yang saat ini ada. Nah, seperti tadi disampaikan di Koni, tidak mungkin tidak ada relokasi. Dengan melakukan pemetaan data saja, Bapak Ibu sekalian sudah ada kegiatan untuk SPM yang mendukung SPM rumah relokasi. Jadi nanti tinggal dipetakan saja apakah sudah memiliki
kawasan yang bukan fungsi pemukiman itu masuk ke dalam dokumen yang mana. Kalau misalnya belum ada atau belum tersusun, silakan nanti dapat berkoordinasi. Apakah dokumen tersebut ada di dalam RT3KP ataukah dapat berkoordinasi dengan BPBD. Nah, untuk tahapan perhitungan kebutuhan SPM rumah bencana, nanti ada pengumpulan data, ada sinkronisasi program kegiatan dalam RKPD, pembentukan tim Satgas, lalu ada pembinaan masyarakat terkait program relokasi. Ada penyusunan rencana pemenuhan pelayanan relokasi, penyusunan rencana aksi, dan pemenuhan SPM. Nah, yang kami garis bawahi di sini adalah penyusunan rencana aksi. Pada kegiatan hari ini, mungkin Bapak Ibu sekalian dapat berkoordinasi langsung di lokasi untuk tahapan-tahapan SPM ataupun nanti apa tindak lanjut dari kegiatan yang akan dilaksanakan di Jawa Timur ya selanjutnya. Ini adalah pengumpulan data yang tadi kami sampaikan. Ini adalah hal-hal yang harus dilaporkan di dalam pelaporan SPM. Ada menu pilih ya, menu pilih kalau di dalam Suprama. Ini adalah tahapan kebutuhan SPM relokasi untuk perhitungan pendataan apabila sudah dilakukan pendataan. Ada kami ilustrasikan ada di desa A, desa B, dan desa C. Ini adalah kebutuhan masyarakat yang belum terlayani dengan bencana. Nanti Bapak Ibu sekalian dapat mengidentifikasi lagi mana yang memang masuk dalam SPM bencana, mana yang masuk dalam SPM relokasi. Ini adalah tahapan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi. Sudah ada di dalam batang tubuh Permen PUPR 13 tahun 2023. Nanti Bapak Ibu silakan dibaca lagi. Untuk yang bahan paparan hari ini, nanti kami izin share ke Bapak Ibu panitia untuk bisa dibaca lagi. Mungkin ada yang terlewat dari saya. Ini adalah mekanisme pelaporan SPM PUPR. Jadi di kami Kementerian PUPR kami juga memiliki aplikasi yaitu namanya Cicamers. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian melaporkan lewat ISPM, mohon maaf memang kami pada saat ini memang belum terintegrasi dengan ISPM. Di sini ada hal-hal yang terputus. Tetapi kami memiliki integrasi dengan aplikasi yang berada internal di dalam Kementerian PUPR seperti Siinsan maupun Sinspam. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau misalnya sudah memilih sudah mengisi Sinspam maupun Siinsan, otomatis nanti data capaian air minum maupun air limbah untuk yang SR gitu. Itu sudah kami tidak perlu mengisi 2 kali. Kami sudah menarik secara otomatis. Tapi mohon maaf kalau yang di dalam SPM kami belum terintegrasi. Jadi kami tetap mengharapkan Bapak Ibu sekalian untuk dapat melakukan secara terpisah. Ini adalah mengapa kami melakukan mengisi pelaporan belum terintegrasi karena di dalam Permen PUPR itu ada dua jenis capaian pelaporan yaitu tahunan dan rekapitulasi. Untuk Cicamers ataupun pelaporan yang milik Kementerian PUPR kami ada rekapitulasi atau kumulatif. Jadi Bapak Ibu sekalian ada 2 perbedaan yaitu di antara tahunan dan rekapitulasi di mana kalau tahunan nanti target ditentukan oleh pemerintah daerah berdasarkan anggaran atau Bapak Ibu sekalian bisa masuk seperti yang dilaporkan di dalam ISPM sesuai dengan dokumen perencanaan berdasarkan satu anggaran tahun berkenaan. Sedangkan untuk yang rekapitulasi itu biasanya kami minta ditargetkan oleh pemerintah daerah berdasarkan dari dokumen perencanaan, biasanya berdasarkan RPJMD, Rispam, Rispal ataupun SSK. Ini ada tadi sudah disampaikan ya saja. Ya baik Bapak Ibu sekalian itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti selanjutnya kami siap berdiskusi nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang bisa kepada kami. Akhirnya saya akhiri untuk bahan paparan kami kali ini. Wabillahi walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan. Waktu kami kembalikan ke Bapak moderator, Bapak dan Ibu moderator. Terima kasih.
kasih Ibu Noviana atas paparannya yang cukup teknis dan detail. Dengan berakhirnya paparan dari Ibu Noviana tadi, maka seluruh narasumber telah menyampaikan materinya kepada sesi diskusi kita pada hari ini. Untuk itu, mari kita beri aplaus yang meriah untuk para narasumber kita. Sebelum memasuki sesi tanya jawab, saya ingin ke Zoom dulu. Apakah para narasumber masih hadir di Zoom ya? Kurang Ada dengar ke Ibu belakang. Leviana, Ibu Foni, Suaranya kurang dan dengar ke Ibu belakang. Anissa. Suara Mbak Nika kurang dengar ke belakang. Pernah lagi suaranya. Oke, nanti. Terus. Saya sapa dahulu untuk para narasumber. Masih adakah di Zoom? Masih hadir? Ibu Leviana, Masih, Bu. masih? Masih. Ibu Foni, Hadir, Bu. oke baik, dan Ibu Anissa. Ibu Anissa ada di mana? Ada. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk yang kesempatan pertama, saya beri kesempatan kepada 3 orang penanya terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu menyebutkan nama dan instansinya, kemudian ditujukan untuk narasumber ke siapa pertanyaannya. Baik, silakan kalau ada yang bertanya. Oke, Bapak. Oke, tunggu sebentar ya Pak. 1, kemudian ada lagi? 2, ada lagi? Ini mic-nya nggak boleh di depan ini. Iya. Harus di. Oke, sementara 2 dulu. Oh, nggak kelihatan. Ada 3. Oh, ada lagi. Oke, baik. Mungkin panitia bisa dibantu nanti. Oh, mungkin Bapak yang mau bertanya bisa maju ke depan, Pak, biar kelihatan ini narasumbernya juga. Nah, Mana? Dapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DPKP Kabupaten Pasuruan. Ini saya tujukan pada tiga-tiganya aja, Bu. Tadi saya juga mensewu dari belakang itu memang kami tidak bisa menyimak secara penuh detail karena memang suaranya juga tidak jelas. Tapi nggak apa-apa lah. Ini permasalahan kami yang di kabupaten. Satu, menyikapi dari SPM yang ada dengan dari PUPR maupun Kemendagri itu kan disyaratkan ada 2 ya, yaitu masalah rumah pasca bencana dan relokasi program pemerintah. Dari 2 ini kami belum sepenuhnya bisa melaksanakan karena memang kami belum benar-benar paham yang dimaksud dengan rumah pasca bencana ini, yang dimana yang harus kita laksanakan, karena istilah di kami masih masih rancu kewenangan BPBD dengan Perkim, dan BPBD pun itu kami akhirnya bersinergi dibagi mana yang BPBD mana yang Perkim, itu misalnya pemilih DDW lah, Bu.
memang BPJS ini juga eh, bingung juga untuk memilah-milah ini diberi bantuan bansos berupa anggaran atau uang atau dibantu dalam bentuk pembangunan rumahnya. Nah, kalau rumahnya itu BPD juga masih belum bisa belum bisa melaksanakannya. Itu yang bantuan bencana bantuan rumah akibat bencana, Bu, ya. Yang kedua, masalah relokasi akibat program pemerintah. Nah, kalau relokasi itu tidak ada, Bu, relokasi akibat program pemerintah tidak ada. Nah, bagaimana kita menyikapi SPM ini sehingga eh, program relokasi ini ada? Apa memang harus ada atau dikosongin? Dikosongin juga ini sudah ada aturannya, tapi juga bingung gimana cara mengolah isinya atau review yang sesuai dengan arahan dari BUPN maupun Kemendagri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan mungkin bisa dijawab dari 3 narasumber tadi. Terus, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Sigit dari Dinas Perkim Kabupaten Pacitan. Mau menanyakan untuk terkait dengan SK bencana. Selama ini SK bencana itu kan dikeluarkan misalnya lewat BPBD. Dan nanti di BPBD sendiri itu kan ada kriteria-kriteria tertentu terkait dengan pengeluaran atau pembuatan SK bencana oleh Bupati. Nah, perkara itu sementara ini kalau bencananya kecil-kecil, misalnya cuma longsor yang mengenai 1-2 rumah atau cuma 1 rumah dan sebagainya, itu kadang-kadang di BPBD sendiri kan tidak masuk kriteria untuk dibuatkan SK Bupati. Oleh karena itu mohon masukannya terkait dengan SK bencana. Jika SK bencana tersebut diwajibkan, otomatis kita ya agak susah buat dari dinas Perkim pertama, karena kewenangan untuk pembuatan atau pengeluaran SK bencana itu kan ranahnya di BPBD. Mohon masukannya terkait hal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya nggak salah tadi ada satu lagi yang mau bertanya, jadi ada 3 pertanyaan. Tadi dari Kota Pasuruan, tadi ada yang mau menyampaikan katanya ada 3. Mungkin bisa maju ke depan kalau mau bertanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kota Blitar, dari DPRKP Kota Blitar, ada yang kami pertanyakan, yaitu mungkin menyambung dari pertanyaan yang kedua tadi. Kita juga bingung masalah tentang apabila ada terjadi bencana, tapi apa namanya, korbannya itu kalau kita data hanya 1-2 rumah. Apakah itu nantinya harus ada SK yang dikeluarkan oleh kepala daerah, ataukah bisa digantikan misal SK penerima atau laporan kejadian seperti itu? Dan apakah ada batas minimal untuk penanganan pelayanan
apa pelayanan SK ini bencana maupun relokasi oleh pemerintah daerah. Terima kasih. Untuk yang dari Kota Blitar tadi mau menyampaikan pertanyaannya kepada siapa? Narasumber yang mana? Oh, jadi dua-duanya ya. Oh, baik. Dari Kemendagri atau Kementerian PU. Baik, untuk pertanyaan pertama tadi bertanya untuk narasumber, karena ini terkait dengan urusan perumahan, maka mungkin narasumbernya dan tadi juga minta dijawab oleh dua narasumber, bisa dibantu dengan Ibu Latiana ataupun Ibu Foni Febriana. Pertanyaannya adalah terkait dengan SPM urusan perumahan. Yang pertama adalah rumah bencana. Merasa masih ada kerancuan terkait pemilahan kewenangan dengan BPBD maupun Dinas Perumahan dan Permukiman untuk pasca bencananya bagaimana. Kemudian untuk yang rumah relokasi, apabila tidak ada relokasi program pemerintah, bagaimana pemenuhan SPM-nya? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Ibu Ibu Foni mungkin terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Moderator. Mohon izin Bu Ana, kami respon terlebih dahulu. Tuh. Ya, mungkin langsung tiga pertanyaan ya, karena ini kurang lebih hampir sama, hampir mirip-mirip ya Bapak dan Ibu. Tadi dari DPKAD Pasuruan, Dinas Perkim Pacitan, dan Kota Blitar. Nah, terkait dengan rumah pasca bencana, mungkin ini untuk semuanya ya Bapak dan Ibu di wilayah Jawa Timur gitu. Uh, Seperti apa disampaikan itu tidak bisa dilaksanakan karena kewenangannya beririsan gitu ya dengan BPBD. Sebetulnya secara nomenklatur Bapak dan Ibu itu sudah cukup jelas apa-apa saja yang dilakukan oleh teman-teman Dinas Perkim gitu. Nah, teman-teman di BPBD ini posisinya mereka ada di masa tanggap darurat gitu. Tadi saya juga sudah coba sebentar saya share screen ulang eh, terkait dengan ya. Nah, di sini untuk Dinas Perkim itu berbicara setelah terjadi bencana, gitu kan? Dan memang status kebencanaannya sudah ditetapkan oleh kepala daerah. Ini betul. Dan memang tidak bisa digantikan dengan eh, status-status yang lain, karena itu sebagai dasar Bapak dan Ibu. Dan ini sudah kejadian di beberapa daerah, mereka tidak menetapkan dengan status kebencanaannya itu dengan status apa dengan kepala daerah, ditetapkan kepala daerah, akhirnya mereka menggunakan surat yang lain tapi menjadi temuan oleh BPK karena memang sudah jelas di dalam aturan Permen PUPR 13 2023 itu disampaikan bahwa memang harus ditetapkan melalui penetapan dari kepala daerah. Nah, kemudian untuk berbicara dengan BNPB, BPBD, mohon maaf, itu pelaksanaan pemenuhan layanan di SPM Perumahan Rakyat itu bicaranya adalah N+1 Bapak dan Ibu. Jadi setelah masa tanggap darurat, nah masa tanggap darurat biasanya 6 bulan ya Bapak dan Ibu. Nah BPBD masuk di pada masa 6 bulan itu. Nah bagaimana posisi teman-teman di Dinas Perkim pada saat masa tanggap darurat? Nah pendataannya itulah yang Bapak dan Ibu lakukan. Bapak dan Ibu lakukan mendata pada saat masa tanggap darurat berapa masyarakat yang terdampak bencana. Nah, itu nanti yang menjadi baseline data Bapak akan melakukan di N+1. N+1-nya ini bisa terjadi, misalnya kejadian bencananya di awal tahun, berarti N+1-nya bisa juga di tahun itu juga, setelah masa tanggap darurat selesai. Seperti itu. Dan memang dasar yang digunakan adalah apa namanya penetapan bencana dari kepala daerah. Tuh. Kemudian apakah ada batas minimal SK bencana ataupun SK relokasi? Tidak ada Bapak dan Ibu gitu. Jadi mau dua
rumah gitu ditetapkan oleh kepala daerah, ya memang itu dasarnya. Karena apa? Menghindari temuan Bapak dan Ibu. Karena memang sudah terjadi di beberapa daerah, mereka hanya memakai surat penerima layanan gitu ya. Ada di saya lupa kurang lebih daerahnya, mungkin mungkin bisa ditambahkan nanti Bu Ana ya. Gitu. Itu sudah menjadi temuan dari teman-teman pemeriksa gitu, bahwa memang itu tidak bisa dijadikan dasar untuk pelaksanaan pembangunan rumah itu sendiri gitu. Jadi memang harus ada dasar yang khusus Bapak Ibu melaksanakan seperti apa, jumlah rumahnya berapa, ditangani berapa lama. Kalau misalnya memang jumlahnya cukup besar, misalnya sampai 100 rumah, ternyata APBD nggak cukup, ya boleh ditangani maksimal 3 tahun dibagi berarti apa namanya proses pembangunannya. Misalnya tahun ini 30 dulu, 40, kemudian 40 lagi di masa 3 tahun itu. Jadi memang tidak harus selesai di dalam satu waktu untuk yang kasus bencana. Kemudian eh, gimana nih BPBD untuk kewenangannya? Karena mereka juga bingung menetapkan. Nah, Bapak dan Ibu yang ada di Dinas Perkim sebetulnya sudah cukup kuat kewenangannya akan seperti apa, melaksanakannya apa. Tadi sudah disampaikan juga di dalam nomenklatur. Sebentar, saya coba sampaikan terkait dengan nomenklatur. Nah, ini di kabupaten kota apa saja yang harus dilakukan? Ya ini Bapak dan Ibu gitu. Di luar ini monggo kalau teman-teman BPBD mau melakukan gitu. Tapi sepanjang apa yang Bapak Ibu lakukan yang ada di Dinas Perkim, Bapak Ibu beracuan pada ini saja. Mulai dari tahapan pengumpulan data, rencana pemenuhan, sampai perhitungan, sampai pelaksanaan. Apa-apa saja yang Bapak Ibu bisa lakukan di tahapan layanan satu, tahapan layanan dua, relokasi, apa-apa saja ini ada di sini semua. Mulai dari rehabilitasi rumah korban bencana, pembangunan baru rumah korban bencana, gitu kan, fasilitasi penyediaan dan lain sebagainya di sini ada semua. Bapak dan Ibu berpedoman pada ini, gitu. Sepanjang Bapak Ibu berpedoman sama ini, teman-teman BPK insya Allah tidak akan menjadikan itu satu temuan. Bagaimana koordinasi dengan BPBD? Nah, silahkan dikoordinasikan. Misalnya Bapak dan Ibu sudah cukup jelas sebetulnya nomenklaturnya bahwa BPBD ada di dalam masa tanggap darurat. Terserah mereka mau membuatkan huntara, kemudian selama masa tanggap darurat itu monggo, itu kewenangannya BPBD gitu, bukan kewenangannya ada di Perkim. Sedangkan di Perkim adalah rumah huntap ya, hunian tetap di pasca bencana itu tadi. Itu seperti itu. Kemudian untuk eh, relokasi. Kalau misalnya tidak ada relokasi, itu akan seperti apa gitu? Apakah memang harus ada gitu kan ya? Terus kalau misalnya nggak ada, gimana caranya? Nah, saya sekarang kembali tanya kepada Bapak yang dari Pasuruan, Pak Ijin, gitu kan? Apakah di wilayah Bapak tidak ada daerah yang kami masukkan tadi di kriteria? Sebentar, saya sekali lagi. Di kriteria ini, kriteria relokasi, mohon maaf ya, apakah sudah terlihat? Nah, kriteria relokasi. Apakah semua pemukiman di wilayah Pasuruan itu sudah berada di daerah yang legal gitu? Atau tidak ada pemukiman kumuh di Pasuruan gitu? Itu yang satu. Apakah juga tidak ada daerah sepadan sungai? Mungkin ini ada sih beberapa daerah yang di wilayah tengah di daratan memang mungkin nggak ada di sepadan sungai. Di bawah Sutet mungkin ada juga yang ada juga yang tidak. Di kolong jembatan sepadan rel daerah rawan bencana. Nah, ini apakah memang tidak ada kriteria dari 6 ini sama sekali di wilayah Bapak? Itu yang saya pertanyakan terlebih dahulu gitu. Kalau memang tidak ada, oke, berarti Bapak bisa melaksanakan 3 tahapan sama seperti yang bencana tadi, tahapan pengumpulan data, eh, perhitungan kebutuhan dan sampai dengan perencanaan. Dan memang tidak ada gitu di dalam lokasi di wilayah Pasuruan tidak ada nih yang daerah-daerah yang berpotensi untuk direlokasi gitu. Itu bisa Bapak nyatakan pakai surat kepala daerah bahwa memang di wilayah Pasuruan tidak ada wilayah yang bisa direlokasi. Silahkan gitu. Kalau memang itu sama sekali tidak ada. Kemudian selanjutnya terkait dengan pertanyaan dari Pacitan ya tadi SK bencana dari BPBD. Kalau misalnya bencananya kecil antara 1 2 rumah aja, apakah tidak bisa digantikan dengan surat-surat yang lain? Itu sama ya Bu. Jadi sudah coba kami respon tadi.
Bagaimana dengan ranahnya BPBD? Tadi sudah saya jelaskan juga bahwa ranahnya BPBD ada di pada masa tanggap darurat gitu. Dan ranahnya Dinas Perkim ada di pasca bencana atau pasca tanggap darurat. Setelahnya, jadi setelah selesai tanggap darurat baru Perkimnya yang masuk untuk membangunkan hunian tetap. Mungkin itu yang bisa saya respon. Semoga tidak ada yang terlewat. Mohon izin Bu Moderator untuk waktu kami kembalikan. Terima kasih. Mungkin dari Ibu Lesliana ada yang mau ditambahkan Ibu untuk pertanyaan pertama tadi? Kurang lebih sama ya Bu ya. Jadi intinya begini, Permen PUPR itu disusun dalam proses melibatkan kementerian yang lain termasuk BNPB pada saat penyusunan dan termasuk juga teman-teman Kementerian Dalam Negeri dari Bappenas. Jadi jawabannya sama karena kami mengacu di dalam permen yang sama. Tapi mungkin ada satu yang terlewat tadi. Kalau SK bencana itu masuk anggarannya kemana? BPBD. Karena kalau SK bencana itu tidak masuk di dalam nomenklaturnya Dinas Perumahan. Lalu tadi kalau Bu Koni menanyakan daerah mana yang sudah ada temuan organ komering, Bu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Pertanyaan di sesi yang kedua, mungkin masih ada yang mau ditanyakan. Baik, satu. Baik, Ibu perkenalkan nama, instansinya dari mana, dan ditujukan untuk siapa? Itu kami dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar ingin mempertanyakan dua poin, yaitu yang pertama terkait target dan capaian air minum. Apakah ini terkait spam jaringan perpimpaan adalah komunitas PDAM dan spam oleh PUPR atau hanya dari PUPR? Tadi disampaikan sekilas terkait dengan sasaran penerima SPM adalah hanya untuk MDR. Apakah saya mohon penjelasan lebih lanjut, saya salah atau mohon pencerahannya. Yang kedua terkait dengan impres air minum dan air limbah, apakah ada keberlanjutan? Mohon keterangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, mungkin bisa langsung saya tanggapi saja ya, Bapak Ibu. Tadi suaranya untuk pertanyaannya masih kurang jelas, tapi yang saya tangkap di sini terkait dengan pelayanan air minum itu untuk MBR, begitu ya Bu ya? Dan terkait dengan impres air minum dan air limbah. Baik, mohon izin kami ulang pertanyaannya. Ya, baik. Yang pertama terkait data target dan capaian air minum. Apakah jaringan perpipaan merupakan kumulatif antara PDAM dan PAM PUPR? Itu terkait yang pertama. Kemudian jika itu merupakan kumulatif dengan PDAM, nanti di isian SPM Bangda itu ada kebutuhan anggaran dan rincian, di mana rinciannya nomenklatur SIPD-nya hanya untuk kegiatan dalam negeri. Gitu. Kemudian PUPR saja. Kemudian yang kedua terkait keberlanjutan dari impres air minum air limbah yang akan dilaksanakan di 2024. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya dari Kota Blitar ya, kalau tidak salah. Jadi izin menjawab. Pertama terkait dengan pengisian target maupun capaian di SPM air minum. Untuk data yang diinputkan
meliputi keseluruhan data pelayanan di tahun berjalan gitu. Jadi misalnya itu dari PDAM maupun dari pusat itu bisa dituliskan. Nah, untuk di aplikasi sendiri itu untuk sumber pendanaannya ada berbagai macam ya. Jadi ada dari APBD murni, kemudian dari APBN, kemudian ada dari dana-dana lainnya yang belum ada di kategorisasi pendanaan yang ada di aplikasi tersebut. Jadi nanti Ibu bisa masukkan di dalam kolom pendanaan lainnya seperti itu. Kemudian untuk pelayanannya SPM ini juga untuk pelayanan SPM ini kan amanatnya untuk seluruh warga negara ya, itu sudah tertuang di Undang-Undang 23. Nah, tapi memang diprioritaskan untuk masyarakat MBR itu di dalamnya untuk diprioritaskan di masyarakat MBR begitu Ibu. Nah, kemudian untuk impres air minum dan air limbah ini kalau kemarin saya baru mendapatkan informasi ya dari SSPIP PUPR, mungkin nanti bisa dikonfirmasi juga oleh Ibu Leviana. Jadi untuk Inpres ini tahap 1 sudah terbit, namun ada keterbatasan anggaran sehingga untuk daerah yang diakomodir ini masih daerah-daerah yang perlu perhatian khusus, di antaranya yang termasuk dalam klasifikasi kapasitas fiskalnya belum memadai seperti itu. Jadi untuk informasi lebih lanjutnya nanti mungkin bisa menghubungi dari Direktorat SSPIP Kementerian PUPR. Dari kami cukup untuk jawabannya. Apakah sudah cukup jelas Bapak Ibu? Mungkin selanjutnya dari Bu Leviana, silakan Ibu kalau ada tambahan. Iya, terima kasih Mbak Dinis. Tadi terkait dengan capaian kumulatif ya. Capaian kumulatif itu bukan hanya jaringan perpipaan. Tadi ada di dalam paparan. Jadi jaringan kumulatif kalau capaian kumulatif itu capaian terhadap keseluruhan spam. Ada jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. Terkait dengan siapa yang membangun ataupun pihak ketiga ataupun dari pemerintah, APBD maupun sumber penganggaran lainnya itu direkap secara keseluruhan menjadi capaian kumulatif. Lalu kalau di dalam Permen PUPR nomor 13, capaian kumulatif itu bukan hanya 1 tahun, tetapi berdasarkan dari dokumen perencanaan yang sudah disusun. Misalnya berdasarkan RPJMD-nya di tahun 2021 sampai tahun 2025. Artinya capaian kumulatifnya yaitu capaian yang sudah ditargetkan di tahun 2021 sampai 2025. Itu kurang lebih seperti itu, Bu. Jadi capaian kumulatif itu adalah capaian 5 tahunan. Kalau misalnya capaian tahunan, jadi kalau di dalam Permen SPM itu ada 2 capaian, yaitu tahunan dan kumulatif. Kumulatif adalah yang 5 tahunan berdasarkan dari dokumen perencanaan, sedangkan yang tahunan berdasarkan dari target tahunan sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan per tahun. Kurang lebih sama dengan ISPM kalau yang tahunan. Kurang lebih seperti itu, Mbak Ninis. Terkait dengan Impres, mungkin sebaiknya langsung berkoordinasi dengan teman-teman Cipta Karya saja, SSPIT, karena kami kurang lebih belum mendapatkan informasi lagi, takut ada yang terlewat. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk para narasumber yang telah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu peserta. Bapak Ibu peserta, kami mohon maaf apabila sesi pertanyaan kami akhiri sampai di sini karena waktu juga sudah menunjukkan jam 11 siang. Bapak-bapak juga harus melanjutkan ke sesi des selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan juga kepada Bapak Ibu yang telah melaksanakan diskusi dengan baik. Kita beri aplaus untuk kita semua. Terima kasih untuk para narasumber. Kami persilakan untuk live Zoom. Monggo dipersilakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya sesi diskusi kita hari ini, maka selesai sudah diskusi kita. Saya Dika Wulandari selaku moderator mengucapkan